Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban untuk final exam EA Strategy Planning. Kita akan membahas beberapa topik penting terkait perencanaan strategi sistem informasi, mulai dari transformasi enterprise architecture hingga studi kasus penerapan enterprise architecture di Shopee. Nomor satu, transformasi enterprise architecture untuk sustainability development. Nah, selanjutnya ada konsep transformasi enterprise architecture untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk definisinya itu sendiri, transformasi enterprise architecture yang berkelanjutan adalah pendekatan komprehensif untuk mengintegrasikan aspek bisnis, aplikasi, informasi, teknologi, manajemen perubahan, serta peluang dan solusi dalam sebuah perusahaan. Untuk tujuannya ini adalah untuk menciptakan arsitektur yang optimal, mendukung nilai bisnis, dan memberikan keunggulan kompetitif. Untuk relevansinya sendiri, itu sangat penting dalam menghadapi dinamika kebutuhan pelanggan dan mendukung proses bisnis yang aktif di era digitalisasi dan industri 4.0. Untuk pendekatannya itu sendiri, yang digunakan melibatkan model kanvas dan framework TOGAF ADM seperti yang disebutkan dalam referensi Karyadi tahun 2022. Nah, next ada algoritma untuk work of frame design dengan membandingkan current dan target arsitektur. Peran change management ini salah satu aspek krusial dalam enterprise arsitektur adalah change management. Nah, ini fungsinya untuk mengelola permintaan perubahan antara current arsitektur saat ini ya, dan target arsitektur untuk arsitektur yang dituju secara kohesif dan terstruktur. Nah, untuk prosesnya ini mencakup pemantauan berkelanjutan dan penilaian perubahan yang diperlukan untuk menghindari kerugian dan keterlambatan proyek. Untuk fase TOGAF ADM itu sendiri, nah TOGAF ADM ini adalah arsitektur development method. Itu menyediakan fase-fase yang mendukung perbandingan ini ya, antara lain yaitu preliminary atau persiapan awal. Nah, yang kedua, arsitektur vision. Itu mendefinisikan visi arsitektur. Yang ketiga ada bisnis arsitektur, mendefinisikan arsitektur bisnis. Terus ada information system arsitektur, mendefinisikan arsitektur sistem informasi. Terus ada teknologi arsitektur, yaitu mendefinisikan arsitektur teknologi. Yang terakhir ada change management dan opportunities dan solution. Nah, fase-fase ini secara khusus menangani perubahan dan identifikasi peluang serta solusi untuk mencapai target audiens. Next ada framework enterprise architecture yang direkomendasikan. Nah, yang pertama ada TOGAF. TOGAF kepanjangannya yaitu The Pro Open Group Architecture Framework. Nah, framework yang paling sering digunakan ini dan direkomendasikan adalah TOGAF itu sendiri. Nah, keunggulan TOGAF-nya itu yang pertama ada penyusunan arsitektur data, manajemen kinerja perusahaan, fleksibilitas dan portabilitas, metode sistematif atau ADM. Menyusun arsitektur data ini membantu dalam merancang arsitektur data yang efisien. Ya, manajemen kinerja perusahaan itu mendukung pengelolaan kinerja perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah fleksibilitas dan portabilitas. Itu dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan mudah diterapkan di berbagai lingkungan. Yang terakhir ada model sistematis atau ADM, menyediakan metode sistematis melalui ADM untuk pengembangan arsitektur. Nah, next ada penerapan TOGAF yang diterapkan di berbagai industri, khususnya dalam konteks transformasi digital dan penguatan sistem informasi perusahaan. Nah, nomor 2, konstruksi kinerja bisnis berbasis balance scorecard atau BSC dan IT balance scorecard atau IT BSC. Nah, untuk konstruksi kinerja bisnis berbasis balance scorecard atau Kaplan dan Norton. Nah, definisinya itu sendiri adalah sistem manajemen dan pengukuran kinerja yang menghubungkan strategi organisasi dengan indikator kinerja. Nah, performance based ini itu mengukur kinerja bisnis berdasarkan 4 perspektif yang sangat terkait.
kayak keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta perjalanan dan pertumbuhan. Nah, penelitian keuangan itu mengukur hasil finansial yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir keberlangsungan bisnis. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Itu mengukur kepuasan dan nilai yang diterima pelanggan. Nah, terus ada perspektif proses bisnis internal. Itu kayak mengukur efisiensi dan kualitas proses yang bisnis utama yang mendukung pencapaian hasil keuangan dan kepuasan pelanggan. Terus ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang mengukur kemampuan organisasi untuk berinovasi dan memberikan kapasitas terutama sumber daya manusia dan teknologi. Next ada hubungan sebab akibat, yaitu terdapat hubungan sebab akibat antar perspektif. Pencapaian di spesifik pembelajaran dan pertumbuhan mendorong proses bisnis yang lebih baik, yang kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya berdampak pada hasil keuangan. Terus ada KPI dan SMART. Nah, KPI itu kepanjangan dari Key Performance Indicator. Diterapkan di setiap perspektif untuk mengukur kemajuan dengan target spesifik yang harus smart. Nah, smart ini kepanjangannya ini bukan smart pintar gitu ya, kayak mobil logo smart gitu, bukan. Tapi smart ini kepanjangan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound untuk memastikan fokus dan evaluasi yang terukur. Nah, next ada konstruksi penentuan kinerja IT berbasis IT Balance Scorecard. Grabengen ya. Nah, IT Balance Scorecard ini adalah adaptasi adaptasi model BSC oleh Wim van Gaardbegen untuk mengukur kinerja fungsi TI dalam organisasi. Fokus utamanya adalah menghubungkan kinerja TI dengan tujuan bisnis dan mengukur efektivitas pelayanan TI. Nah, 4 spesifikasinya ini sedikit berbeda gitu ya. Yang pertama ada corporate contribution, terus juga ada consumer orientation, terus yang selanjutnya ada orientasi excellent, yang terakhir ada future orientation. Nah, corporate contribution-nya ini menilai kontribusi TI terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi. Yang kedua ada consumer orientation. Itu kayak menghubungkan pengguna terhadap layanan informasi. Terus ada operational excellence, yaitu menilai efektivitas dan efisiensi operasional TI. Yang terakhir ada future orientation, yaitu kayak mengukur inovasi pembelajaran dan meningkatkan kapasitas TI untuk mendukung masa depan bisnis. Nah, next ada KPI dan Cascading Scorecard. Nah, KPI ini diturunkan dari sasaran strategi TI yang mendukung strategi bisnis. Nah, ITBSC ini itu menggunakan Cascading Scorecard untuk memastikan seluruh lapisan organisasi TI terhubung dan terukur secara terintegrasi. Next ada artifact enterprise architecture untuk pengukuran kinerja dengan balance scorecard dan dukung perencanaan strategi sistem informasi. Nah, ada peran enterprise architecture itu berperan mengintegrasikan strategi bisnis dan TI dengan struktur teknologi, proses, dan sumber daya. Yang kedua ada artefak EA untuk BSC. Nah, untuk mendukung pengukuran kinerja menggunakan BSC ini, itu menghasilkan artefak penting seperti framework EA, dashboard dan KPI matrix EA, dan strategi map EA. Nah, untuk framework EA sendiri itu memetakan hubungan antara aset, ya, layanan atau services, proses bisnis, dan aspek finansial dalam perspektif SBSC, memberikan gambaran holistik interaksi bisnis dan TI. Nah, selanjutnya ada dashboard dan KPI matrix EA, yaitu kayak mengintegrasikan matrix balance scorecard untuk mengawasi kerja di berbagai tingkat EA. Itu proses, teknologi, layanan, memungkinkan manajemen melakukan perencanaan strategi berbasis data real time. Selanjutnya ada strategi MAP-EA, yaitu kayak secara visual menghubungkan tujuan bisnis dan TI dengan indikator kinerja yang ditentukan dalam BSC. Itu memudahkan pemantauan dan
penyesuaian strategi. Selanjutnya ada pendekatan multidimensional, yaitu pendekatan ini memperluas band scorecard dengan konteks enterprise arsitektur, memberikan pandangan multidimensional yang tidak hanya fokus pada finansial, tetapi juga pada inovasi, proses internal, dan layanan TI yang mendukung bisnis. Nah, nomor 3, studi kasus penerapan metode AA Enterprise Arsitektur dalam perusahaan Shopee. Itu saya menggunakan perusahaan Shopee ini karena Shopee ini lebih mudah gitu ya untuk mendeskripsikan studi kasus dalam penerapan mode AA. Sekarang kita lihat profil singkatnya ya di Shopee itu. Shopee ini adalah perusahaan teknologi multinasional di bidang e-commerce. Itu didirikan pada tahun 2015 dan berbasis di Singapura. Nah, untuk jangkauannya itu beroperasi di berbagai negara di Asia Tenggara, Taiwan, dan beberapa negara di Amerika Latin. Terus ada model bisnisnya. Nah, model bisnisnya ini itu menggabungkan consumer to consumer atau C2C dan business to consumer atau B2C. Nah, fitur unggulannya ini dikenal dengan fitur escrow atau Shopee Guarantee untuk keamanan transaksi. Nah, meskipun sukses, Shopee ini beberapa hadapi tantangan gitu ya. Yang pertama ada kompleksitas pengolahan sistem, adaptasi strategi cepat, sosialisasi dan pembinaan penjual, terhadap manajemen data besar dan keamanan. Untuk kompleksitas kompleksitas pengolahan sistem, itu kesulitan dalam mengelola sistem TI dan logistik di banyak negara dengan variasi kebutuhan dan angkutan lokal, aturan lokal. Angkutan lokal. Terus ada adaptasi strategi cepat. Itu kayak perluas pasar yang cepat menurut adaptasi strategi dan arsitektur bisnis untuk menjaga konsistensi layanan dan efisiensi operasional. Terus ada sosialisasi dan pembinaan penjual. Itu kayak kesulitan dalam sosialisasi dan pembinaan kepada penjual baru, terutama UKM, untuk memanfaatkan platform secara optimal. Terus ada manajemen data besar dan keamanan. Itu kayak tantangan dalam pengelolaan data besar dan pengamanan transaksi secara efektif di tengah pertumbuhan pesat. Nah, selanjutnya ada peran penerapan EA atau Enterprise Architecture sebagai solusi strategi. Itu ada penerapan EA menjadi solusi strategi untuk mengatasi permasalahan di atas dengan mengelola dan mengintegrasikan proses bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya. Next ada e-government strategy framework atau referensi untuk Shopee. Nah, meskipun Shopee ini adalah perusahaan swasta, konsep e-government strategy framework sangatlah relevan karena mendefinisikan bagaimana organisasi memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung dan mengubah proses bisnis secara strategi. Nah, Shopee menggunakan prinsip ini untuk menciptakan platform yang mudah akses, aman, dan efisien dalam mendistribusikan produk dan layanan. Selanjutnya ada arsitektur domain dalam AI Shopee. Nah, AI Shopee ini terdiri dari beberapa domain arsitektur. Yang pertama, bisnis arsitektur, terus juga data arsitektur, application arsitektur, terus teknologi arsitektur dan manfaatnya. Nah, bisnis arsitektur ini meliputi proses bisnis seperti pengolahan penjual dan pembeli, logistik, pembayaran, dan layanan pelanggan. Nah, yang kedua ada data arsitektur. Itu kayak pengelolaan data struktur, transaksi, dan pelanggan secara terpusat dan integrasi. Selanjutnya ada application arsitektur, yaitu platform Shopee termasuk aplikasi web, mobile, dan web, sistem pembayaran dan sistem pengelolaan inventory, dan fitur keamanan transaksi seperti Shopee Guarantee. Ada teknologi arsitektur, yaitu infrastruktur teknologi yang mendukung operasional termasuk server, jaringan, computing, dan keamanan cyber. Untuk manfaatnya itu, penerapan EA membantu Shopee menjelaskan keempat domain ini agar operasi berjalan efektif dan responsif terhadap perubahan pasar. Yang selanjutnya ada essential element
unsur utama dalam penerapan AI di Shopee. Nah, unsur utama dalam penerapan AI Shopee sendiri itu meliputi strategi bisnis yang jelas, terus sudah ada standarisasi proses, integrasi teknologi, manajemen risiko, dan keamanan, serta pengukuran kinerja. Untuk strategi bisnis yang jelas, itu udah fokus pada pengembangan e-commerce di Asia Tenggara. Terus selanjutnya ada standarisasi proses, yaitu proses standar untuk transaksi dan logistik di berbagai negara. Nah, terus ada integrasi teknologi, itu penggunaan teknologi terkini untuk mendukung sistem pembayaran, pengiriman, dan layanan pelanggan. Terus ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko dan keamanan ini itu melindungi data pelanggan dan transaksi seperti escrow dan sistem verifikasi. Terus ada pengukuran kinerja, yaitu dashboard untuk memonitor performa bisnis dan teknologi. Next ada governance framework atau kerangka tata kelola AI di Shopee. Nah, kerangka tata kelola AI di Shopee mengatur tanggung jawab dan pengambilan keputusan teknologi dan bisnis. Itu melibatkan tim AI, yaitu mengawasi integrasi antar domain. Terus kebijakan TI itu memastikan keamanan dan efisiensi, proses pengambilan keputusan berbasis data dan evaluasi risiko, pelibatan pemangku kepentingan, kayak melibatkan pemangku kepentingan utama dari bisnis dan TI untuk menjelaskan tujuan perusahaan dan teknologi. Terus ada key learning point dari studi kasus Shopee, yaitu menjelaskan strategi, terus pengelolaan kompleksitas, efisien dan keamanan, dan data kelola yang baik. Penjelasan strategi itu pentingnya penjelasan strategi bisnis dengan arsitektur teknologi untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi. Terus ada pengolahan kompleksitas, yaitu EA membantu pengolahan kompleksitas operasi e-commerce di berbagai wilayah dengan kebutuhan lokal yang beragam. Terus ada efisiensi dan keamanan, yaitu integrasi antar domain arsitektur mendorong efisiensi dan keamanan dalam pengolahan transaksi online. Terus yang terakhir ada tata kelola yang baik. Nah, tata kelola yang baik ini itu memastikan keputusan teknologi mendukung sasaran bisnis dan adiktif terhadap perubahan pasar. Demikian penjelasan mengenai jawaban final SMS IS Strategy Planning. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya enterprise architecture dan brand scorecard dalam perencanaan strategi sistem informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.